kita akan membahas sekilas tentang salah satu ulama karismatik Aceh, yang ahli tarekat dan murid Abuya Syaikh Mudawali Al-Khalidi generasi yang pertama. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Siapa sosok ulama karismatik Aceh tersebut? Beliau adalah Abu Syaikh Komarudin Lailon. Beliau adalah murid Abuya Syaikh Mudawali Al-Khalidi angkatan yang pertama, yang seleting dengan Abu Adnan Mahmud Bakongan dan Abuya Syaikh Jailani Kota Fajar. Beliau merupakan salah satu murid Syaikh Mudawali Al-Khalidi yang dikenal ahli dalam kajian tasawuf dan tarekat. Bahkan beliau dan Abu Bakongan dua ulama yang mendapat pengangkatan langsung sebagai mursyid oleh Abuya Syaikh Mudawali Al-Khalidi, sehingga beliau disebutkan dengan sebutan Komarudin Sang Purnama. Abu Komarudin Lailon lahir di Labuhan Haji pada tahun 1915 dari keluarga yang sangat mencintai ilmu agama. Beliau dan saudara-saudaranya adalah ulama lulusan Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan. Di antara saudaranya yang juga alim dan ulama adalah Abu Jakfar Lailon dan Abu Dasyah Lailon. Namun setelah menyelesaikan pendidikan di kelas Bustanul Muhakikin Darussalam Labuhan Haji yang dibimbing langsung oleh Abuya Syaikh Mudawali Al-Khalidi, beliau kemudian memilih berkiprah dan menyebarkan ilmunya di Tanoh Ano Tunom, sehingga masyarakat setempat menyebut beliau dengan sebutan Abu Tanoh Ano, atau Abu Kamatunom. Mengenai rekam jejak pendidikan beliau ketika kecil, beliau belajar dasar-dasar keislaman kepada orang tuanya sendiri yang dikenal taat dan mencintai ilmu agama. Selain itu, di daerah Labuhan Haji tempat lahirnya Abu Komarudin Lailon merupakan wilayah yang memiliki banyak lembaga pendidikan dayah yang bertebaran di beberapa tempat dalam kawasan Labuhan Haji, walaupun yang terbesar ketika itu adalah Madrasah Khairiyah yang didirikan oleh ulama yang berasal dari Sim Aceh Besar, yang dikenal dengan sebutan Abu Muhammad Ali Lampisang, dengan santrinya mencapai 500 orang, termasuk salah satunya Syekhul Islam Aceh Abuya Syaikh Mudawali juga murid Abu Ali Lampisang, sehingga diutuslah dua orang ulama besar ke Aceh Selatan dan Belangpidi. Adapun yang dikirim ke Aceh Selatan adalah Abu Muhammad Ali Lampisang sekitar tahun 1921, dan adapun ulama yang dikirim ke Belangpidi adalah Abu Syaikh Mahmud Lukna sekitar tahun 1927. Umumnya para ulama dari Labuhan Haji sebelum merantau ke tempat yang lain, mereka pasti belajar di dua dayah besar tersebut. Contohnya Abuya Syaikh Mudawali Al-Khalidi, beliau belajar pertama kali pada dayah Abu Ali Lampisang di Labuhan Haji selama 4 tahun, dan selanjutnya belajar pada Abu Syaikh Mahmud di dayah Bustanul Huda Belangpidi. Adapun Abu Komarudin Lailon yang sedang dibahas merupakan salah satu ulama yang lama belajar pada Abuya Syaikh Mudawali Al-Khalidi. Abu Komarudin Lailon adalah ulama yang belajar kepada Abuya Syaikh Mudawali pada periode awal. Beliau satu angkatan dengan para ulama karismatik lulusan Labuhan Haji periode awal, seperti Abu Adnan Bakongan, Abuya Jailani Kota Fajar, Abuya Yusuf Alami, Abuya Aidarus Kampar, Abuya Imam Syamsuddin Sangkalan, Abuya Jakfar Lailon, Abu Syaikh Marhaban Krumkale, dan para ulama lain yang segenerasi mereka. Abu Komarudin Lailon belajar berbagai ilmu pada Abuya Syaikh Mudawali Al-Khalidi, dan yang paling diidentik dari kepakaran Abu Komarudin Lailon adalah tarekat dan tasawuf, sehingga masyarakat mengenal beliau sebagai ulama yang sangat mendalam dalam kajian tasawuf dan tarekat. Beliau juga salah satu mursyid yang diangkat langsung oleh Abuya Syaikh Mudawali Al-Khalidi sendiri. Beliau membangun sebuah dayah yang bernama Dayah Darun Nizam. Dayah Darun Nizam kemudian menjadi sebuah dayah besar pada masa kepemimpinan beliau, karena ilmu yang dimilikinya tinggi dan pengamalan tarekat yang kuat. Bahkan setiap bulan Ramadan para santri dari berbagai wilayah Aceh datang untuk bersuluk dan mengambil tarekat kepada Abu Komarudin Lailon. Selain ahli dalam bidang tarekat dan tasawuf, Abu Komarudin juga seorang pendidik yang handal. Hal ini ditandai dengan banyaknya murid-murid beliau yang berhasil menjadi ulama, dan mendirikan lembaga pendidikan setelah selesai belajar kepada beliau. Dalam kehidupan sehari-harinya, Abu Komarudin senantiasa menampilkan sikap yang mulia, baik dari tutur kata maupun sifatnya yang simpatik dan menghormati orang lain, sehingga masyarakat merasa hormat dan kagum kepada beliau. Abu Komarudin Lailon tidak hanya mendidik para santrinya dengan pengajian, nasihat dan ceramah, beliau juga menuangkan keilmuannya dalam tulisan yang bisa dipelajari dan dibaca oleh generasi selanjutnya. Beliau merupakan ulama yang memiliki banyak keahlian dan keutamaan, sehingga masyarakat Tanoh Ano, Tunom secara lebih umum, sangat memperhatikan arahan dan pandangan dari sang ulama tersebut. Banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang dihadapkan kepada beliau untuk dimintai solusi dan penyelesaian dari masalah, karena beliau memiliki kejernihan hati dan pikiran. Abu Komarudin Lailon telah banyak mencurahkan daya upayanya untuk mengembangkan tarekat Naqsyabandiyah secara luas, dan bahkan banyak pengikut setianya yang terus melanjutkan estafet dari Abu Komarudin Lailon. Setelah perjuangan yang panjang dalam dunia tarekat dan tasawuf dan berhasil membina masyarakatnya, dalam usia 78 tahun wafatlah ulama besar tersebut dengan meninggalkan banyak murid dan pengikut setianya. Setelah wafatnya Abu Komarudin, maka dayah tersebut dipimpin oleh salah satu anaknya yang bernama Abati Muslim yang juga termasuk salah satu ulama lulusan Dayah Budi Lamno dan Dayah Uletiti, yang merupakan murid dari Abu Ishaq Al-Amiri Uletiti.
Karisma dan kewibawaan Abu Komarudin Lailon membuat semua orang yang ditinggalkannya merasa sangat rindu dan kehilangan. Inilah sekilas tentang salah satu ulama karismatik Aceh, yang ahli tarekat dan murid Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi generasi yang pertama. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.